Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, para hamba Allah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali majelis ilmu ini, kajian ini dengan kita bersama-sama talabul ilmi sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Baik, alhamdulillah kita senantiasa mengucapkan kalimat syukur, mengucapkan alhamdulillah karena memang Allah Subhanahu wa taala terus-menerus melimpahkan kepada kita segala nikmatnya yang tak terhingga. Maka kita wajib untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Maka itulah adalah bentuk-bentuk wujud syukur yang sesungguhnya. Termasuk kita menuntut ilmu syar'i dalam waktu apapun, maka wajib bagi seorang muslim untuk menuntut ilmu agama, dikala sedang lapang tetap menuntut ilmu agama, lebih-lebih dikala sedang sempit menuntut ilmu agama, dikala sedang bahagia menuntut ilmu agama tetap wajib, dikala sedang sedih duka maka tetap untuk menuntut ilmu agama dalam segala kondisi, istiqomah dalam menuntut ilmu syar'i. Karena sebagai seorang mukmin atau tanda seorang mukmin itu adalah, kata Nabi Muhammad, tidak akan pernah kenyang dengan yang namanya beramal solih. Orang mukmin itu tidak akan pernah kenyang, tidak akan pernah puas dengan yang namanya beramal solih, termasuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah amal solih, amal kebaikan. Maka Nabi SAW bersabda, lan yashba'a al-mu'min min khairin. Tidak akan pernah puas, tidak akan pernah kenyang seorang mukmin itu. Jadi dikatakan seorang mukmin itu tidak akan pernah kenyang dan tidak akan pernah puas min khairin, dari beramal kebaikan. Jadi orang beriman itu senangnya berbuat kebaikan. Berbuat kebaikan, menebar kebaikan, menebar manfaat dan menebar maslahat. Ini tanda orang beriman, termasuk menuntut ilmu, kebaikan yang sangat luar biasa, menuntut ilmu, Dengan ilmu segala sesuatu jadi baik, sholatnya jadi baik. Karena apa? Ilmu. Dengan ilmu wudunya jadi baik, sehingga tahu ini wudu yang benar seperti ini. Dengan ilmu zakatnya jadi baik. Kenapa? Zakatnya seperti ini, Dengan ilmu kurbannya jadi baik, Maka ilmu itu asyraful khair, amalan kebaikan yang paling utama. Makanya dasar sebelum kita beramal kebaikan, amal kesolih itu dengan dasar ilmu. Maka kita datang ke majelis ini untuk kita sama-sama thalabul ilmi. Ini merupakan tanda bahwasanya kita tidak akan pernah puas dengan yang namanya kebaikan. Sampai kapan? Hatta yakuna muntahahul jannah.
sampai ujung kehidupan akhirnya adalah surga. sampai akhirnya surga. Kita orang beriman tidak akan pernah puas untuk beramal kebaikan sampai dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita terus menerus beramal solih, beramal kebaikan, nuntut ilmu, sholat 5 waktu, dan segala amal ibadah yang kita kerjakan, amal kebaikan, amal yang memberikan manfaat, maslahat, terus kita kerjakan tanpa memandang diri kita sudah puas, sudah kenyang, sudah cukup. Tidak boleh. Kita terus menerus istiqomah beribadah kepada Allah, beramal solih, beramal ketaatan, menebar manfaat dan maslahat kepada semuanya sampai akhir kehidupan kita adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita senantiasa dijadikan orang-orang yang beriman, beramal solih, yang semoga kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Amin, amin, ya robbal alamin. Kita lanjut ke kajian kita. Alhamdulillah, karena waktu. Ya, kita melanjut pembahasan terkait tentang al-imanu bil jannati wan nar. Kita beriman tentang adanya surga dan neraka. Kita bahas tentang surga itu sudah, kemudian tentang neraka, ya. Konsekuensi kepada iman kepada hari akhir, ya. Salah satunya yang ketiga adalah beriman kepada surga dan neraka. Kemudian kemarin kita bahas terkait tentang dalil, ya, nerakanya Allah, ya. Allah menyediakan neraka khusus bagi orang-orang yang kafir. Dan juga Allah menyediakan neraka bagi mereka orang-orang yang zalim, ya, orang-orang yang zalim, ya. Kalau orang kafir tidak akan mungkin keluar dari neraka, kekal selama-lamanya berada di neraka. Orang kafir yang hatinya tidak ada iman kepada Allah. Tapi kalau orang yang muslim beriman kepada Allah, kemudian dia ada kezaliman, ya, kezaliman yang dilakukan kepada manusia. Tapi kalau dia zalim kepada Allah, tobat, diampuni oleh Allah. Karena zalimannya hanya kepada Allah. Tinggal mohon kepada Allah. Gitu ya. Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Pengampun. Berbeda dengan manusia. Kalau kita berbuat zalim kepada manusia, memang manusia Maha Pemaaf. Dia mengampuni, memaafkan. Tapi kalau terkadang ada orang yang memaafkannya hanya sekedar di lisan. Tapi hatinya masih dongkol, masih ganjel, masih tidak ikhlas, ya. Beda dengan Allah. Kita berbuat misalkan jahat kepada Allah, melanggar aturan Allah, nggak pernah sholat. Tapi kalau dia tobat, hijrah, tobat, kemudian mengganti dengan amal-amal kebaikan, sholatnya dijaga terus, istiqomah, Allah ampuni semuanya dosa-dosanya, ya. Tapi kalau, ya, ada kezaliman terhadap manusia, maka dia harus meminta maaf dan meminta kehalalan ketika dia mengambil hak adami, mengambil uang, mengambil apa saja, harus minta kehalalan, ya. Tapi kalau tidak, ya tadi, kalau ini mati, dibawa mati sampai alam barzah, sampai bertemu dengan Allah, maka yang menjadi jaminannya adalah pahala kebaikan kita kelak akan diberikan kepada orang yang dulu dizalimi. Karena apa? Kezaliman suatu di dunia yang kita lakukan, kita tidak meminta maaf dan tidak meminta kehalalan. Ini bahaya, maka kita hati-hati. Ini terkait, ya. Jadi Allah menyediakan neraka khusus bagi orang kafir hakikatnya. Dan orang kafir tidak akan keluar dari neraka. Tapi kalau orang beriman, ketika kezaliman, maka ketika hatinya masih ada keimanan, maka insya Allah, ya, berpotensi atau berpeluang untuk keluar dari api neraka. Dengan apa? Dengan iman kepada Allah, ya. Kemudian kita lanjut pembahasan yang berikutnya adalah, ya, terkait tentang hal-hal yang berkaitan dengan iman kepada hari akhir. Yaitu apa? Iman kepada segala sesuatu setelah kehidupan kematian. Wa yaltahiqu bil imani bil yaumil akhir.
Wa yaltahiqu bil imani, dan berkaitan dengan iman, bil yaumil akhir, dengan hari akhir, iman kepada hari, dan hal-hal yang berkaitan tentang iman kepada hari akhir, maksudnya gitu ya. Hal-hal lain yang berkaitan beriman kepada hari akhir, itu apa? Hal-hal tersebut al-imanu bikulli, yaitu beriman, al-imanu yaitu beriman bikulli, dengan setiap ma yakunu, apa-apa yang ada ba'dal mauti, setelah kehidupan kematian, atau setelah kematiannya ya. Namanya orang hidup itu dua, hidup di dunia dan hidup di akhirat setelah kematian, dari kematian dunia ya, kematian dunia, maka berpindah ke kehidupan akhirat. Itulah kehidupan setelah mati ya. Nah, ini berkaitan ya gitu, tentang kita, konsekuensi kita beriman kepada hari akhir ya. Bukan hanya kepada hari kebangkitan, bukan hanya kepada hari pembalasan dan hisab, bukan hanya kepada surga dan neraka, tapi iman kepada hari akhir juga konsekuensinya bagi kita adalah beriman kepada kehidupan setelah mati. Apa yang akan dibawa oleh kita setelah kita meninggal nanti, yang dibawa oleh setiap muslim, setiap orang, bukan hanya muslim, setiap orang, terutama yang muslim beriman kepada Allah. Apa itu yang dimaksud beriman kepada setiap apa-apa ya yang ada setelah kematian? Misal seperti yang pertama apa? Fitnatul qabri, itu seperti fitnah kubur atau ujian kubur. Ya, fitnah kubur, fitnah kan ujian kubur. Maka tidak ada yang lebih menyeramkan, tidak ada yang lebih menakutkan ujian daripada ujian kubur. Makanya UK, ujian kuburan, bukan UN ya, ujian nasional ya, UAS, ujian akhir sekolah. Banyak orang tua yang sangat khawatir kepada anak-anaknya terkait tentang UAS, ujian akhir semester atau ujian kenaikan, ujian nasional. Khawatir anaknya nanti tidak berprestasi, khawatir anaknya tidak, ya wajar. Makanya butuh belajar untuk kita menempuh ujian nasional untuk anak-anak. Karena kita semua zamani ya, ujian kenaikan kelas ya, itu butuh persiapan, jelas sih, butuh persiapan. Terlebih-lebih ujian kuburan, fitnatul qabri, ujian kuburan, ini yang dilupakan. Kalau ujian nasional, ujian UAS atau ujian yang lain diperhatikan, persiapan betul orang tua ya, orang tua mempersiapkan anak gitu ya. Tapi apa? Tidak mempersiapkan terkait tentang ujian kuburan. Ini ujiannya lebih menyeramkan. Kalau UN nggak lulus UN, ya biasa aja, gitu ya. Gitu. Kalau ikhlas ya nggak apa-apa, gitu ya, lapang, ya biasa aja. Namanya juga ujian. Tapi kalau yang lebih sangat membahayakan adalah ujian kuburan. Apa itu ujian kuburan? Fitnatul qabri, ujian kuburan atau fitnah kubur, wahia, yaitu su'alul mayyiti ba'da dafnihi. Ini ujian kuburan nih, yaitu pertanyaan malaikat kepada mayit ba'da, setelah dafnihi, setelah dikuburnya mayit tersebut, setelah dikubur. Pertanyaan yang ditanyakan oleh malaikat kepada mayit jenazah ba'da dafni, setelah penguburannya. Ini ujian yang sangat menyeramkan ini. Ya, ujian yang sangat menyeramkan. Maka kata
sahabat Utsman radhiyallahu anhu, beliau ketika sedang ziarah nangis terseduh-seduh sampai ya air matanya itu membasahi jenggotnya. Ditanya ya oleh sahabat yang lain, "Ma yubkika?" Apa yang membuatmu menangis wahai Amirul Mukminin, Utsman? Ya. Kemudian beliau pun menjawab, ya. Otomatis karena Utsman bin Affan kan yang didik siapa? Nabi, ya. Dia menyampaikan sabda Rasulullah SAW. Innal qabra awwalu manzil min manazil akhirah. Sesungguhnya kuburan itu adalah tempat singgah pertama kali dari tempat singgah-singgah akhirat. Tempat mampir gitu ya, ibarat itu ya. Tempat mampir yang pertama kali dari tempat mampir-mampirnya kehidupan akhirat. Jadi orang kalau mati sekarang, tempat mampir yang pertama kali apa? Alam barzah. Ya, gitu. Tidak ada yang lain kalau mati sekarang gitu ya. Gitu. Kemudian apa kata beliau melanjutkan sabda Rasul? Fa inna jaminhu fama ba'dahu aisarun. Maka tatkala di kuburnya dia selamat, artinya selamat dari fitnah kubur, pertanyaan alam kubur tadi, ya. Fama ba'dahu aisarun. Maka kehidupan setelahnya akan lebih mudah dan mudah dan mudah. Artinya apa? Insya Allah dia akan menjadi penghuni surga. Kehidupan lebih mudah, prosesnya mudah. Hari kebangkitan di alam barzahnya dimudahkan, kemudian hari kebangkitan, padang mahsyar, terus hari penghisaban hari ini akan lebih mudah dan lebih mudah. Tapi sebaliknya fa'ilam yanju minhu, maka sebaliknya siapa yang tidak selamat di alam kubur, ya, siapa yang tidak selamat di alam kubur, fama ba'dahu asyaddu minhu, maka kehidupan setelahnya akan lebih susah, lebih parah, lebih menyeramkan, lebih mengerikan. Maka hakikatnya ini ujian yang sesungguhnya. Ini menjadi penentu. Kubur kita pertama kali kita masuk, seseorang jenazah mayit pertama kali dimasukkan ke dalam kubur, ketika ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Siapa Rabbmu? Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Wa madinuka, dan apa agamamu? Ketika bisa menjawab, ini ujian yang lulus, ketika lulus. Tapi sebaliknya, kalau tidak bisa jawab, maka ujiannya tidak lulus. Maka hakikatnya sebenar-benarnya ujian adalah ujian kuburan. Ya, padahal sudah dikasih bocoran, jawabannya sudah dikasih bocoran oleh malaikat, oleh Allah dalam Al-Quran dan Rasulnya. Disampaikan, siapa Tuhanmu? Allah, kan sudah ada hadisnya, ya, hadis yang panjang dari ya Barra bin Azib, ya. Siapa Tuhanmu? Allah. Siapa nabimu? Muhammad. Apa agamamu? Islam. Anehnya ketika di dunia kita lancar menjawabnya, tapi di akhirat begitu berat. Kenapa begitu berat? Itu ditentukan dengan kadar amalan kita sewaktu di dunia. Apakah kita menunaikan hak Allah? Apakah kita menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW? Apakah kita mengkaji Islam? Sehingga ketika kalau kita menunaikan hak Allah, insya Allah bisa jawab. Siapa Allah? Allah. Kenapa? Karena sewaktu di dunia kita menunaikan hak-haknya Allah. Kalau kita di dunia menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah, maka insya Allah mengamalkan sunnah, maka insya Allah kita bisa menjawab pertanyaan wa man nabiyyuka. Kenapa? Sewaktu di dunia kita memahami hadis, mengkaji hadis, mengamalkan sunnah, istiqomah, gitu ya. Kemudian wa madinuka, apa agamamu? Kalau sewaktu di dunia kita mengkaji Islam, apa itu Islam, apa itu Quran, dikaji oleh kita menghadiri majelis ilmu, maka insya Allah ya kita akan bisa menjawab itu. Artinya apa? Orang-orang yang bisa menjawab pertanyaan alam kubur adalah mereka orang-orang yang mewujudkan hak Allah, mewujudkan hak Rasulullah, mewujudkan hak Allah dengan beribadah kepada Allah yang Maha Esa, khusus kepada Allah, ikhlas, wujudkan sunnah-sunnah Rasulullah, mengamalkan sunnahnya, mengikuti petunjuknya, tidak keluar dari petunjuk Rasulullah, dan senantiasa istiqomah mempelajari ilmu agam, maka insya Allah ini orang-orang yang ya lolos dari ya
ujian kuburan. Maka apa? Pertanyaan malaikat Mungkar dan Nakir kepada mayit setelah penguburannya adalah an rabbihi, tentang Rabbnya, wa dinihi, tentang agamanya, wa nabiyhi, dan tentang nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayuthabbitullahu, maka Allah akan memantapkan, menguatkan. Fayutsabbitu, akan memantapkan siapa? Allah. Maka Allah akan memantapkan, senantiasa memantapkan alladzina, orang-orang yang amanu, beriman, bil qauli tsabiti, dengan ucapan yang kokoh, perkataan yang kuat. Maksudnya apa ucapan yang kokoh, ucapan yang kuat? Artinya bisa menjawab pertanyaan kubur. Ini tadi. Kalau orang-orang beriman yang dia sewaktu di dunia betul-betul istiqomah, mewujudkan keimanannya dengan pengamalan, menunaikan hak Allah, menunaikan hak Rasulullah, menunaikan hak agama Allah, menunaikan hak Allah, ibadah ikhlas karena Allah semata, ya. Sholatnya untuk Allah, ibadahnya untuk Allah, tilawahnya untuk Allah, kurbannya untuk Allah, hajinya untuk Allah, umrahnya untuk Allah, dan menunaikan hak Rasulullah, mengikuti petunjuk Rasul, tidak menyimpang, tidak keluar dari petunjuk Rasul, mengamalkan sunnah-sunnahnya, mengkaji hadis-hadisnya, mencintai ahlil baitnya, membela Rasulullah, ya, selagi masih hidup atau setelah wafatnya Rasul, dengan membela hak-haknya, sunnah-sunnahnya, tidak boleh diecek-ecek. Ini termasuk membela, ya. Kemudian apa? Menunaikan hak agama Allah itu dengan kita senantiasa istiqomah menuntut ilmu. Maka fayutsabbitullahu alladzina amanu, maka Allah akan senantiasa memantapkan, menguatkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh. Ucapan yang kokoh adalah ucapan mayit jenazah bisa menjawab pertanyaan malaikat Mungkar dan sewaktu dalam kubur. Makanya apa? Tatkala Rasulullah SAW, ini menjadi amalan rutinitas beliau ketika Rasul habis menguburkan jenazah, ya, sudah dikubur, sudah selesai. Kemudian apa? Rasul mengatakan kepada sahabat, istaghfiru li akhikum. Ya, istaghfiru li akhikum. Mohon ampun, mohonkanlah ampun untuk saudaramu ini yang ada di kuburan sekarang ini. Baru kita kuburkan tadi, baru kita kuburkan barusan. Istaghfiru li akhikum, mohonkanlah ampun untuk saudaramu ini. Wasalu lahu tatsbit, dan mintakanlah kepada Allah at-tatsbit, kekokohan iman, kekokohan Islam, dan kekokohan, kekuatan dalam menjawab pertanyaan Mungkar dan malaikat Mungkar dan Masya Allah. Sampai Nabi berpesan seperti itu. Berarti apa? Alam kubur itu menjadi tolak ukur apakah dia menjadi calon penghuni surga atau neraka. Karena kata sabda Nabi tadi, kalau kuburnya selamat, kehidupan setelahnya akan lebih mudah. Kalau di kuburnya tidak selamat, tidak lolos jawab pertanyaan malaikat Mungkar dan Nakir, kehidupannya akan lebih parah, kehidupannya akan lebih menyeramkan dan lebih mengerikan. Nauzubillah min. Ya. Makanya apa? Nabi perintahkan, mohonkanlah ampun untuk saudaramu ini yang barusan dikubur, dan mintalah kepada Allah untuk dikuatkan imannya, untuk dikuatkan Islamnya, dan dikuatkan lisannya untuk bisa menjawab pertanyaan malaikat Mungkar dan dengan siapa Tuhanmu, Rabbmu, siapa Nabimu, apa agamamu. Ya, dikuatkan, dimohonkan. Fa innahul an yus'al, karena sesungguhnya dia sekarang akan ditanya. Artinya apa? Ini setiap manusia akan ditanya oleh malaikat Mungkar dan Nakir di alam kubur. Ini yang dinamakan dengan fitnatul qabr, ujian kuburan. Ya, maka di sini apa?
orang-orang beriman akan dikuatkan lisannya untuk menjawab pertanyaan bil qauli tsabit, ya, dengan ucapan yang kokoh, artinya jawaban untuk bisa menjawab pertanyaan alam kubur. Fayaqul, kemudian dia bisa menjawab Rabbi Allah. Ketika ditanya man rabbuka, Rabbi Allah. Siapa Tuhanmu? Rabbi Allah. Tuhanku, Rabbu adalah Allah. Wa madinuka, wa dinil Islam. Apa agamamu? Dan agamaku adalah Islam. Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nabiku, nabiyyi, ada yi, ya, sukun itu menunjukkan aku, ku, kepunyaanku. Wa nabiyyi, dan nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau orang-orang beriman insyaallah, ya. Orang-orang beriman yang betul-betul mewujudkan keimanannya dalam bentuk pengamalan sewaktu hidup, akan dikuatkan lisannya untuk menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir sewaktu di kuburan, alam kubur. Tapi sebaliknya, wa yudillullahu dzalimina, wa yudillullahu, wa dan yudillu, menyesatkan. Siapa? Allah yang menyesatkan. Wa yudillullahu, dan Allah akan menyesatkan adz-dzalimina, orang-orang zalim sewaktu di dunia. Tidak pernah sholat, tidak pernah, ya, ibadah kepada Allah, tidak pernah ngaji, tidak pernah menghadiri majelis ilmu, babar pisan seumur hidup tidak pernah menghadiri majelis ilmu. Ya gimana mungkin dia akan paham ilmu? Ya, gimana mungkin dia akan bisa menjawab pertanyaan tersebut? Kenapa? Dia tidak menunaikan hak Allah. Dia tidak ibadah, tidak sholat, tidak puasa. Ya, kan hak Allah itu. Tidak menunaikan hak Rasulullah, tidak mengamalkan sunnah, tidak mengkaji hadis, tidak mengikuti petunjuk Rasul, ya. Tidak bisa menjawab pertanyaan wa madinuka, apa kamu? Karena apa? Suatu dunia tidak pernah ngaji, tidak pernah menghadiri majelis ilmu, ya. Disampaikan, dinasihati malah melawan, malah marah dan seterusnya, loh, ya. Gitu. Makanya apa? Orang-orang zalim Allah akan sesatkan karena suatu di dunia dia zalim, tidak mau, ya, tidak menunaikan hak Allah, tidak mau menunaikan hak nabinya, tidak mau menunaikan hak agama Islam. Maka wa yudillullahu dzalimin, dan Allah akan menyesatkan orang-orang zalim. Fayaqulul kafir, maka orang kafir kalau ditanya, atau orang, ya, zalim, ya, akan ditanya, ya, siapa Rabbmu? Ya, kayak orang kita ditanya, kamu dari mana? Nah, itu kan tanda orang yang nggak paham, tanda orang yang nggak respon, ya. Ditanya kok malah kan gitu, ya. Ditanya kok malah gitu, ya. Maka ini perumpamaan orang-orang yang, ya, tadi tidak bisa menjawab, ya. Nah, pertanyaan orang kafir ketika ditanya, jawabannya orang kafir la adri. Apa? Saya nggak tahu. Ini orang kafir. Wa yaqulul munafiqu awil murtabu, dan akan menjawab orang-orang munafik. Wa yaqul, dan akan menjawab orang-orang munafik awil murtabu, atau al murtab, orang-orang yang ragu terhadap ajaran Islam. Munafik dan orang-orang yang ragu. Apa jawaban mereka? La adri, saya tidak tahu. Sami'tun nas, aku mendengarkan manusia. Yaquluna syai'an, yaqulun, sami'tu, aku mendengarkan. An-nas, manusia. Yaquluna, mereka mengatakan syai'an, sesuatu. Fakultuhu, lalu aku mengatakannya. Jadi ikut-ikutan, ya, balelo, gitu, ya, ikut-ikut, latah, ya. Siapa Rabbmu? Oh, si fulan, ikut-ikutan, ya. Karena sewaktu di dunia kan dia seperti itu, ikut-ikutan. Orang munafik kan ikut sana, ikut sini. Hanya dia pro-nya mendukung kepada kekafiran, kepada kemaksiatan. Yang ikut-ikutan akhirnya, ya. Maka kalau orang kafir atau orang-orang yang ragu-ragu terhadap agama Islam,
Ketika jawab dia ikut-ikutan, ikut kata fulan. Ya, artinya apa? Jawabannya tidak terombang beda dengan orang beriman. Allah tetapkan hatinya, Allah kokohkan lisannya, Allah mantapkan Islam dan imannya sehingga apa? Insya Allah mampu menjawab pertanyaan malaikat munkar dan maka inilah ya hal-hal yang kita harus imani terkait tentang konsekuensi iman kepada hari akhir adalah kita juga harus beriman kepada segala hal yang berkaitan kehidupan setelah mati. Ini baru kita pertama ya membahas itu tentang ujian kubur. Ini terkait kehidupan setelah mati, ujian kuburan atau fitnah kubur. Ya, besok akan kita bahas tentang azab kubur dan nikmat kubur. Ya. Karena waktu kita cukupkan sampai sini. Ada pertanyaan sampai sini? Cukup ya. Baik, kita tutup sampai sini. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.